Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzah NIM 69. Di sini saya akan memaparkan tentang pertanian organik. Abstrak. Kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatkannya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadikan tren baru dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi atau food safety atribut, kandungan nutrisi tinggi atau nutriol atribut, dan ramah lingkungan atau eco-labeling atribut. Pendahuluan pertanian organik, jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an, yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan. Akibatnya, pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Sistem pertanian berbasis high input energi seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak tanah, yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas tanah, sehingga berkembangnya pertanian organik. Pertanian organik sebenarnya sudah ada sejak lama dikenal, sejak ilmu bercocok tanam dikenal manusia. Semua dilakukan secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alamiah. Pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengertian pertanian organik menurut Generik 2001 B. Sistem pertanian organik merupakan suatu sistem yang mendasarkan pada ekologi seperti pengendalian zat pengganggu tanaman secara biologis dan menghindarkan penggunaan bahan kimia sintetis dalam produksi tanaman. Pada sistem pertanian organik, komponen dasar dan proses alami ekosistem seperti aktivitas organisme tanah, pertukaran atau siklus hara tanah, serta distribusi dan kompetisi spesies terlibat secara langsung atau tidak langsung sebagai alat manajemen tanaman. Tujuan pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik adalah menggunakan bahan dan praktek budidaya yang dapat mendorong keseimbangan lingkungan secara alami. Hal ini akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas serta saling ketergantungan antara tanah, tanaman, hewan, dan manusia, menurut Regunat 2003. Prinsip pertanian organik. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesehatan, yaitu pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Yang kedua itu prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan yang bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologi. Siklus-siklus ini bersifat universal, tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik lokal. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
Dan yang keempat yaitu prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, serta lingkungan hidupnya. Peluang dan kendala pertanian organik. Yang pertama yaitu peluang pasar. Potensi pasar produksi pertanian organik di dalam negeri masih sangat kecil. Penggunaan produk organik hingga saat ini masih terbatas pada kalangan menengah dan atas. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi tentang pentingnya produk organik bagi kesehatan. Tidak ada jaminan mutu dan standar kualitas organik, dan harga produk pangan organik masih tergolong sangat mahal. Kendala yang dihadapi oleh produsen untuk pengembangan pertanian organik antara lain adalah 1. Belum ada insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik. Yang kedua, perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Ketiga, belum ada kepastian pasar sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut. Pertanian organik sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk pengembangan agribisnis atau terutama lahan dan air secara lestari sesuai dengan kemampuan dan daya dukung alam. Dan yang kedua yaitu proses produksi atau kegiatan usaha tani. Dan yang ketiga yaitu penanganan dan pengolahan hasil sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan produk eksternalitas, tidak menimbulkan masalah pada lingkungan atau limbah dan sampahnya. Yang keempat, produk yang dihasilkan harus menguntungkan secara bisnis, memenuhi preferensi konsumen, dan aman dikonsumsi, menurut Sitohang 2009. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.